Kali ini gue ada di Bogor. Lo lihat dong suasananya adem kayak gini. Nah, mau ngapain gue di Bogor? Jauh-jauh dari Jakarta datang ke Bogor. Gue sebenarnya mau mengcompare dua produk HP yang katanya milenial banget, anak muda banget. Nah, produk apa yang bakal gue compare? Ya udah ikutin gue aja ya. Hai friend, saat ini kita ada di salah satu cafe di kawasan Bogor. Gue mau mengcompare dua produk ponsel yang membidik generasi milenial sebagai target utamanya. HP-nya apa? Ini ada Realme 3 Pro sama Vivo S1. Bagaimana ketangguhan Realme 3 Pro dan Vivo S1? Simak terus videonya sampai habis, oke? Desain menjadi bagian pertama yang akan coba kita ulik. Dari segi tampilan, sepintas Realme 3 Pro dan Vivo S1 punya tampilan yang hampir-hampir mirip. Apalagi kebetulan unit yang gue uji kali ini punya pilihan warna yang juga nyaris-nyaris sama. Jika kamu senang sama HP yang desain sisi-sisinya sedikit melengkung, Realme 3 Pro adalah pilihan yang tepat. Panel bodi belakang Realme 3 Pro dibuat melengkung mengecil ke arah tepi dan menyatu mulus dengan bingkainya. Kondisi ini membuat bodi Realme 3 Pro jadi lebih ergonomis. Dengan desain bodinya yang sedikit melengkung, Realme 3 Pro jadi lebih nyaman saat digenggam dengan satu tangan. Lalu bagaimana dengan desain Vivo S1? Secara umum, Vivo S1 juga nyaman saat dipegang. Struktur bodinya tidak terlalu besar, enak dipegang dengan satu tangan, dan saat diletakkan di saku celana, HP ini sama sekali tidak mengganggu mobilitas. Seperti HP-HP kekinian, baik Realme 3 Pro maupun Vivo S1 dibalut material glossy. Pilihan material glossy membuat kedua HP ini nampak semakin berkelas dan tentunya glamor. Dari hasil eksplorasi bagian desain, sepintas Realme 3 Pro dan Vivo S1 punya tampilan yang memang hampir mirip. Namun saat diperhatikan secara detail, baik Realme 3 Pro maupun Vivo S1 masing-masing punya ciri khas tersendiri. Ciri khas ini membuat keduanya semakin percaya diri saat menggoda generasi muda. Tadi kan kita udah mengulas dari sisi desain. Sekarang saatnya bagian layar yang coba kita ulas lebih jauh. Kedua HP ini sih punya resolusi yang sama. Resolusinya sudah Full HD+. Nah, seperti apa kualitas layarnya? Tidak hanya punya resolusi layar yang sama, ternyata Realme 3 Pro dan Vivo S1 juga punya konsep layar yang sama, di mana di bagian atas kedua HP ini terdapat poni berbentuk water drop, layaknya HP-HP zaman now lah. Dari segi ukuran layar, Realme 3 Pro memiliki layar dengan diagonal 6,3 inci. Layarnya sendiri berteknologi IPS. Sementara itu, Vivo S1 memiliki layar dengan diagonal 6,38 inci. Teknologinya sendiri sudah mengusung Super AMOLED. Dari segi ukuran dan teknologi layar, memang ada perbedaan antara layar Realme 3 Pro dan Vivo S1. Namun, saat kita uji dengan memutar tayangan kualitas HD, layar Realme 3 Pro mampu menghasilkan gambar sama baiknya dengan Vivo S1. Kualitas tampilan layar yang mumpuni membuat pandangan lebih nyaman saat melakukan eksplorasi. Sekarang pindah ke soal keamanan layar. Soal keamanan layar, Realme nampaknya lebih perhatian dibandingkan Vivo. Pasalnya, layar Realme 3 Pro sudah dilapisi proteksi dari Corning, yakni Corning Gorilla Glass 5. Sementara HP anak muda ala Vivo S1 tidak menyebutkan jenis proteksi layar yang digunakan. Tadi kan kita udah ngulas desain, terus layar juga udah kita coba bahas. Sekarang bagian kamera yang coba kita ulas lebih dalam lagi. Baik Vivo maupun Realme nampaknya sadar betul, untuk menarik hati para milenial, HP jagoannya harus dipersenjatai fasilitas imaging yang mumpuni dan kekinian. Nah, jika kamu memilih Vivo S1, di bodi belakang tertanam teknologi AI Triple Real Camera. Kamera utama Vivo S1 membawa sensor buatan Sony tipe IMX499. Lensanya sendiri memiliki ukuran 16 megapiksel.
Lensa tersebut diklaim mampu menghasilkan foto lebih akurat dan presisi. Lalu ada kamera kedua dengan lensa wide angle 8 megapiksel. Selanjutnya ada lensa ketiga dengan teknologi deep sensor 2 megapiksel. Sementara itu, untuk keperluan selfie, Vivo S1 dipersenjatai kamera depan 32 megapiksel dengan teknologi AI selfie kamera. Spesifikasi kamera Vivo S1 memang menggoda, namun menu imaging Realme 3 Pro juga tidak kalah oke. Realme 3 Pro menyediakan kamera ganda di bodi belakangnya dengan komposisi lensa utama 16 megapiksel plus lensa sekunder 5 megapiksel. Kamera depan Realme 3 Pro memiliki resolusi 25 megapiksel dengan aperture f/2.0. Dari hasil pengujian, walau ada perbedaan spesifikasi, ternyata hasil foto Realme 3 Pro dan Vivo S1, terutama dalam kondisi cahaya normal, terbilang sama baiknya. Sedangkan dalam kondisi cahaya kurang, hasil foto Vivo S1 sedikit terang, namun bukan berarti kualitas bidikan Realme 3 Pro tertinggal jauh. Menariknya lagi, kamera Realme 3 Pro ternyata sudah dilengkapi fitur yang terbilang lengkap. Salah satunya adalah mode Nightscape. Adanya mode Nightscape membuat kamu tidak perlu khawatir mengambil foto dalam kondisi cahaya minim. Dengan bantuan AI, mode Nightscape akan meningkatkan exposure dalam pencahayaan redup yang ekstrim, sehingga dapat menerangkan bagian yang redup untuk detail yang lebih baik. Sementara itu, fitur sejenis Nightscape tidak ditemui saat kami mencoba mengeksplor kamera Vivo S1. Bagaimana dengan kemampuan merekam gambar bergerak? Vivo S1 mampu menghasilkan video dengan format maksimal 1080p. Selain itu, Vivo S1 juga dilengkapi dengan fitur video slow-mo. Hasil video Realme 3 Pro bisa dikatakan tidak berbeda jauh dengan kompetitornya. Pada fasilitas video, Realme 3 Pro juga memiliki fitur slow-mo yang mendukung pengambilan gambar video bergerak lambat hingga 960 fps. Nah, tadi gue udah keliling cafe ini buat menguji langsung kualitas kamera dari Realme 3 Pro sama Vivo S1. Bagaimana kualitas bidikan kedua HP ini? Berikut hasilnya. Ini gue lagi nguji video depan dari Realme 3 Pro sama Vivo S1. Kayak gimana kualitasnya, lo lihat tuh. Kamera udah coba kita ulas. Sekarang giliran sistem operasi Realme 3 Pro dan Vivo S1 yang coba kita ulik. Sekarang giliran bagian software yang coba kita ulik. Seperti HP Android kebanyakan, jagoan Vivo juga dipersenjatai OS bawaan. Vivo S1 sudah didukung platform bawaan Vantage OS 6 berbasis Android Pie 9.0. Ketika
Jika diulik lebih jauh, OS tersebut menghadirkan beberapa menu bawaan, seperti Smart Button dan AI Jovi. Selain itu, ada juga Ultra Gaming Mode dengan multi turbo dan competition. Fitur-fitur tersebut diklaim mampu membuat Vivo S1 menghadirkan pengalaman bermain game yang lancar. Tapi di sisi lain, punggawa Realme juga dipersenjatai fasilitas khusus yang gak kalah kece. Realme 3 Pro bekerja dengan platform Android Pie 9.0 yang dikombinasikan dengan UI Color OS 6.0. UI bawaan Realme membuat penggunanya lebih mudah saat menggunakan ponsel tersebut. Selain itu, komposisi warna pada interface juga sangat berpengaruh untuk meningkatkan kualitas visual keseluruhan ke tingkat yang jauh lebih menarik. Gak cukup sampai di situ, interface Realme 3 Pro juga menyematkan Game Space, yaitu fitur yang secara kolektif dapat mengelola aplikasi game dan menyediakan optimisasi pengalaman bermain bebas gangguan. Nah, sekarang giliran performa yang coba kita bahas. Ngomongin performa, lo termasuk tim MediaTek apa tim Qualcomm nih? Jika kamu menjadi tim MediaTek, Vivo S1 bisa dijadikan kandidat. Vivo S1 mengandalkan prosesor MediaTek tipe MT6768 Helio P65. Prosesornya sendiri sudah octa-core dengan kecepatan 2 GHz. Ponsel ini juga didukung dengan RAM 4 GB plus internal memori 128 GB. Untuk ruang penyimpanan data tambahan, Vivo S1 sudah dibekali slot eksternal memori yang bisa dijajali data hingga 256 GB. Nah, kalau kamu memilih Realme 3 Pro, kamu akan memiliki HP dengan prosesor Qualcomm. Realme 3 Pro sendiri sudah dibekali prosesor Qualcomm Snapdragon tipe 710. Prosesor Qualcomm Snapdragon 710 sendiri merupakan SoC octa-core yang dibangun pada proses fabrikasi 10 nanometer dan dibekali arsitektur 8 inti buatan Kryo. Prosesor Realme 3 Pro dapat mencapai kecepatan hingga 2,2 GHz. Untuk dukungan GPU, Realme 3 Pro dilengkapi dengan teknologi Andreo 616. Teknologi tersebut dipastikan mampu menjadikan visual yang lebih baik, nyata, dan rendering gambar 3D yang jauh lebih efisien. Realme 3 Pro terdiri dari beberapa pilihan. Pertama, pilihan RAM 4 GB dengan internal memori 64 GB. Kedua, RAM 6 GB dengan internal memori 64 GB. Dan ketiga, RAM 6 GB dengan internal memori 128 GB. Dari spesifikasi prosesor plus pilihan RAM yang jauh lebih beragam, bisa dikatakan dapur pacu Realme 3 Pro jauh lebih mentereng dibandingkan Vivo S1. Karenanya tidak heran jika performa Realme 3 Pro lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan lawannya. Biar kamu lebih yakin dengan performa kedua HP yang bersaing kali ini, kita pun melakukan pengujian dengan menggunakan AnTuTu Benchmark. Seperti apa hasilnya? Ini dia. Sekarang giliran daya tahan baterai Realme 3 Pro dan Vivo S1 yang coba kita uji. Berbicara daya tahan, Vivo S1 memiliki baterai berkapasitas 4500 mAh. Vivo S1 sudah mendukung teknologi fast charging. Untuk mendapatkan Vivo S1, siapkan dana 3,6 juta. Dari segi daya tahan, Realme 3 Pro bertumpu kepada baterai berkapasitas 4045 mAh berteknologi VOOC Flash Charge. Setelah dites dengan penggunaan standar, HP ini mampu bertahan selama 1 hari dengan sekali pengisian daya. Berbicara harga, Realme 3 Pro untuk tipe RAM 4 GB dengan internal memori 64 GB dijual dengan harga Rp2.999.000. Sementara untuk tipe RAM 6 GB dengan internal memori 64 GB dijual dengan harga Rp3.199.000. Terakhir, untuk tipe RAM 6 GB dengan internal memori 128 GB dijual Rp3.699.000. Hari ini gue udah seharian menguji langsung Realme 3 Pro sama Vivo S1. Dari hasil eksplorasi tersebut, ada beberapa kesimpulan yang harus gue jelasin ke lo. Performa Realme 3 Pro selama pengujian
semakin menunjukkan jati diri Realme sebagai vendor yang konsisten merilis HP-HP berkualitas sesuai dengan kebutuhan generasi milenial. Di sisi lain, Vivo S1 juga punya performa yang tidak kalah oke. Namun, jika dilihat dari sisi harga, Realme 3 Pro lebih layak dijadikan kandidat utama untuk HP pilihan generasi muda. Oke, sekian dulu video compare kita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel YouTube-nya Gadget Squad dengan like, komen, subscribe, plus aktifkan loncengnya. Gue Iqbal, sampai jumpa di video-video berikutnya.